Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Oke, pada hari ini kita masih akan mempelajari tentang teks eksposisi. Apa yang kita akan pelajari dari teks eksposisi hari ini? Yang pertama adalah struktur teks eksposisi. Yang kedua, kaidah kebahasaan teks eksposisi. Dan yang ketiga adalah contoh-contoh yang akan dipaparkan nih dari struktur ataupun kaidah teks eksposisi. Jadi kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi dibangun dari 3 bagian teman-teman. Yang pertama yaitu pernyataan pendapat atau tesis, yang kedua argumentasi, dan yang ketiga penegasan ulang pendapat. Pernyataan pendapat atau tesis merupakan bagian teks yang berisikan pernyataan pendapat atau tesis sang penulis. Nah, kemudian dari pendapat sang penulis ini ditegaskan atau diperjelas dengan argumentasi penulis. Ini yang akan mendukung pernyataan penulis tadi, teman-teman. Dan ditegaskan lagi dengan penegasan ulang. Nah, penegasan ulang ini nanti ada di akhir teks eksposisi. Kalau ada di akhir berarti ada yang di awal. Nah, yang di awal adalah pernyataan pendapat. Untuk lebih jelas ya, kita bahas yang pertama, yaitu pernyataan pendapat atau tesis. Pernyataan pendapat atau tesis. Bagian ini biasanya ada di bagian pembuka atau ada di awal teks, teman-teman. Pernyataan pendapat ini berisikan gagasan, ide, opini, pikiran, anggapan maupun argumentasi yang dikemukakan seseorang terhadap suatu peristiwa, keadaan, kebenaran tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Nah, teman-teman, pernyataan pendapat atau tesis ini yang menjadi pokok yang akan dijelaskan oleh sang penulis di bagian-bagian selanjutnya, yaitu bagian argumentasi dan penegasan ulang nanti, teman-teman. Di sini kita bisa lihat ada contoh dari pernyataan pendapat atau tesis, yaitu dari teks eksposisi berjudul Pembangunan dan Bencana Lingkungan. Full teksnya atau secara utuh teksnya bisa teman-teman baca, teman-teman pahami di PDF yang saya kirimkan, teman-teman. Kemudian di sini contoh dari pernyataan pendapat atau tesis. Sini dari bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Nah, ini adalah berupa anggapan atau pendapat dari sang penulis yang menuliskan bahwa masalah lingkungan saat ini serius, teman-teman. Ada 6 masalah lingkungan yang serius. Dan di sini dipaparkan masalahnya. Kemudian penulis menambahkan pendapatnya di sini, teman-teman. Dapat dibayangkan betapa besar kerusakan alam yang terjadi karena jumlah populasi yang besar, konsumsi sumber daya alam, dan polusi yang meningkat. Sedangkan teknologi saat ini belum dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Pernyataan pendapat ini harus jelas ya, teman-teman, agar nanti di argumentasinya itu bisa dijelaskan kembali, diperkuat kembali di argumentasi. Oke, sekarang kita ke argumentasi, teman-teman. Argumentasi merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Berisikan alasan yang dapat memperkuat argumen penulis dalam memperkuat ataupun menolak
suatu gagasan. Argumentasi ini dapat berupa alasan logis, data hasil temuan, fakta-fakta, bahkan pernyataan para ahli. Argumentasi ini berbeda dengan opini ya teman-teman. Kalau opini itu berdasarkan subjektif kita tanpa harus ada bukti-bukti fakta. Kalau argumentasi ini pendapat kita tetapi dengan fakta-fakta yang disampaikan setelah atau sebelumnya teman-teman. Nah, di sini kita ada ciri-ciri kalimat argumentasi teman-teman. Yang pertama, berisikan ide-ide, gagasan, pandangan, point of view, ataupun pendapat seseorang mengenai suatu masalah. Pendapat penulis atau seseorang terhadap suatu masalah. Kalau yang tadi berarti tentang kerusakan bumi ya teman-teman, kerusakan lingkungan. Kemudian yang kedua yaitu berisikan data-data valid, resmi, fakta yang faktual, objektif, atau hasil riset seorang ilmuwan guna memperkuat argumen yang diutarakan, sehingga pembaca merasa yakin dengan argumen tersebut, teman-teman. Nah, yang kedua ini fakta-faktanya harus disampaikan. Fakta-faktanya bisa dari pandangan ahli, bisa juga dari artikel berita, teman-teman. Kemudian, yang ketiga, merumuskan permasalahan dengan kritis, analisis, logis, dan analog. Jadi di sini permasalahan dijelaskan dengan tidak berupa imajinasi seperti itu teman-teman, tetapi secara logis, secara kritis yang sesuai dengan fakta-fakta yang sudah dipaparkan. Kemudian yang keempat, ciri kalimat argumentasi yaitu ditutup dengan pembahasan secara universal atau sebuah kesimpulan menyeluruh mengenai suatu permasalahan dan solusinya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Selain menjelaskan fakta-fakta, di sini kalimat argumentasi juga dapat menuliskan atau memberikan solusi untuk permasalahan-permasalahan yang ada. Seperti itu, teman-teman. Kemudian ada contoh argumentasi dari teks yang sama seperti yang tadi yang pertama. Argumentasi yang pertama, para ahli menyimpulkan bahwa masalah tersebut disebabkan oleh praktik pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian alam atau disebut pembangunan yang tidak berkelanjutan. Nah, di sini ada kata para ahli menyimpulkan. Berarti di sini penulis menuliskan fakta yang berupa pendapat para ahli. Seperti itu, teman-teman. Yang kedua, argumentasi kedua, penerapan konsep pembangunan berkelanjutan pada saat ini ternyata jauh dari harapan. Di sini adalah argumentasi argumen dari sang penulis. Kesulitan penerapannya terutama terjadi di negara berkembang, salah satunya adalah Indonesia. Selanjutnya, sebagai contoh, setiap tahun di negara kita diperkirakan terjadi penebangan hutan seluas 3.180 hektar. Nah, di sini berarti tuliskan fakta bahwa penebangan hutan di Indonesia setara atau seluas 50 kali luas dari kota Jakarta. Seperti itu, teman-teman. Jadi, selain argumen, penulis juga menuliskan atau memasukkan fakta-fakta yang ada. Seperti itu, teman-teman. Setelah argumentasinya ini dipaparkan atau dituliskan secara rinci nih teman-teman, kemudian barulah adanya penegasan ulang pendapat penulis. Penegasan ulang ini terdapat di akhir, teman-teman. Bagian ini bertujuan menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi ataupun saran.
Contohnya, ini masih berkaitan dengan teks yang sama, pembangunan dan bencana lingkungan. Di sini penegasan ulangnya adalah masalah lingkungan di atas merupakan masalah serius yang harus diatasi. Meskipun tidak mungkin mengatasi keenam masalah utama lingkungan tersebut, setidaknya kita harus mencari solusi untuk mencegah bertambah buruknya kondisi bumi. Nah, ini adalah penegasan ulang dari pendapat sang penulis. Oke teman-teman, bisa dipahami dari ketiga struktur tersebut. Ada pernyataan pendapat atau tesis, kemudian ada argumentasi, dan penegasan ulang pendapat. Ada 3 strukturnya ya teman-teman. Oke, kita lanjut pembahasannya. Yang kedua adalah kaidah kebahasaan teks eksposisi. Terdapat 6 kaidah kebahasaan teks eksposisi teman-teman. Yang pertama ada menggunakan kata teknis atau peristilahan. Yang kedua menggunakan kata-kata perujukan. Yang ketiga menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal. Yang keempat kata kerja mental. Yang kelima kata persuasif. Dan yang keenam ada menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan penyebaban. Kita bahas satu-satu teman-teman. Yang pertama, kata teknis atau peristilahan. Dapat kita ketahui teman-teman, istilah merupakan kata atau frasa. Frasa itu kombinasi kata-kata atau gabungan dari kata-kata yang digunakan sebagai norma atau simbol dan yang dapat mengekspresikan makna suatu konsep, proses, kondisi, atau karakteristik yang unik dalam bidang tertentu seperti sains, teknologi, seni, dan sebagainya. Dari teks eksposisi pembangunan dan bencana lingkungan, ini terdapat kata-kata teknis di dalamnya atau peristilahan, kata-kata istilah teman-teman. Ada perubahan iklim, peningkatan polusi, kemiskinan, sumber daya alam, kerusakan habitat, dan lain sebagainya. Ada banyak teman-teman di dalam teks tersebut. Kemudian, yang kedua, kata yang menunjukkan hubungan penyebaban. Kata ini berfungsi untuk menyatakan sesuatu yang argumentatif, hubungan kausal. Jadi ada sebab akibatnya nih teman-teman. Kalau dalam teks pembangunan dan bencana lingkungan ada beberapa kata yang menunjukkan hubungan penyebaban. Yang pertama misalnya para ahli menyimpulkan bahwa masalah tersebut disebabkan oleh praktik pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian alam atau disebut pembangunan yang tidak berkelanjutan. Itu yang pertama tuh ada kata disebabkan. Yang kedua, di sini ada kata karena. Dan yang ketiga ada kata penyebab. Sebenarnya ada banyak teman-teman. Ada disebabkan, karena, menyebabkan, penyebab, kemudian dikarenakan, akibatnya, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh-contoh kata yang menunjukkan hubungan kausalitas atau sebab akibat teman-teman. Kita lanjut ke kaidah kebahasaan yang ketiga, yaitu kata yang menyatakan hubungan temporal dan perbandingan atau pertentangan nih teman-teman. Yang pertama ada hubungan temporal, contohnya sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya. Ini yang menjelaskan tentang waktu biasanya teman-teman. Ini ada contoh hubungan temporal atau kata yang menyatakan hubungan temporal. Hal ini diperparah dengan saluran drainase kota yang tidak terencana dan tidak terawat serta tumpukan sampah dan limbah di sungai. Akhirnya, debit air hujan yang tinggi menyebabkan bencana banjir.
yang tidak terelakkan. Di sini ada kata akhirnya. Ini adalah salah satu contoh dari kata yang menunjukkan atau menyatakan hubungan temporal. Kemudian ada perbandingan atau pertentangan. Kata-katanya nih bisa sementara itu, sedangkan, berbeda halnya, namun, dan lain-lain. Contohnya, di sini ada kata sedangkan, teman-teman. Sedangkan itu adalah salah satu contoh dari kata yang menyatakan hubungan temporal. Nah, kata-kata tersebut digunakan untuk menyampaikan urutan argumentasi ataupun fakta, penolakan ataupun pertentangan terhadap argumentasi lainnya, teman-teman. Setelah itu, ada kata kerja mental. Apa itu kata kerja mental? Kata kerja yang menyatakan kegiatan abstrak sebagai bentuk aktivitas pikiran. Ada contoh-contoh katanya nih, teman-teman. Ada dimaksud, misalnya memperhatikan, menggambarkan, mengetahui, memahami, meyakinkan, dan lain sebagainya. Nih ada banyak, teman-teman. Nah, contohnya di sini ada kata menyimpulkan. Menyimpulkan adalah salah satu contoh dari kata kerja mental juga, teman-teman. Nah, kata-kata tersebut digunakan dalam pernyataan-pernyataan yang mengungkapkan pendapat penulis ataupun fakta-fakta yang terkait dengan masalah yang dibahasnya. Selanjutnya ada kata perujukan, teman-teman. Di sini ada contoh katanya, yaitu menurut, berdasarkan, dan merujuk. Kemudian ada lagi contoh yang ada di dalam teks, teman-teman. Menurut tim ahli Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air, penyebab utama banjir di Jakarta ialah pembangunan kota yang mengabaikan fungsi daerah resapan air dan penampungan air. Di sini teman-teman bisa ketahui yang mana kata perujukannya? Ya, betul, teman-teman, kata menurut. Kata menurut ini merupakan salah satu contoh dari kata perujukan. Good, teman-teman. Kemudian, yang terakhir adalah kata persuasif. Kata persuasif ini contohnya ada hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus, dan seharusnya. Kata persuasif ini biasanya untuk membujuk secara halus ataupun meyakinkan, teman-teman. Di sini contohnya ada kata seharusnya. Dari teks, para ahli menyimpulkan bahwa masalah tersebut disebabkan oleh praktik pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian alam atau disebut pembangunan yang tidak berkelanjutan. Seharusnya, konsep pembangunan adalah memenuhi kebutuhan manusia saat ini dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Seperti itu, teman-teman. Jadi kita sudah mempelajari ada 2 pembahasan ya, teman-teman. Ada yang pertama struktur teks eksposisi dan yang kedua adalah kaidah kebahasaan. Terima kasih banyak, teman-teman, sudah belajar dengan baik hari ini. Semoga pembelajaran teks eksposisi ini bisa teman-teman maknai atau teman-teman bisa terapkan di kehidupan sehari-hari teman-teman ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.